Sedamai Taman Firdausi, limpahan kasih, sayang sejati, seharum semerbak kasturi, mengharumi hidup insani, indahnya, damainya, keluarga yang bahagia, itulah idaman impian setiap insan yang dahagakan belayan serta kasih dan sayang. Ketika insan lain berbahagia bersama keluarga, namun kita masih meniti titian rapuh perhubungan. Mengapa kita terpisah daripada rahmatnya? Mungkinkah kita seringkali melupakannya? Ayuhlah bina semula, keluarga diredai Allah. Oh ayah, oh ibu, dengarlah rintihan dan luahan hatiku yang dahaga kasih. Jiwaku terasa tersiksa ketandusan kasihmu. Marilah kita bina bersama-sama keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Ketika insan lain berbahagia bersama keluarga, namun kita masih meniti titian rapuh perhubungan. Mengapa kita terpisah daripada rahmatnya? Mungkinkah kita seringkali melupakannya? Ayolah bina semula, keluarga diredai Allah. Ayolah bina semula, keluarga diredai Allah. Assalamualaikum sahabat Face Radio, PKS Radio dimanapun Anda berada, yang saat ini mungkin sedang menyimak ya tayangan kita di akun official PKS Riau. Kami doakan selalu sehat, berlimpah berkah. Pagi ini alhamdulillah di studio kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa ya. Jadi mungkin untuk lebih semangat, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun dulu ya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, suai, ya. Jangan lupa membeli nasi kapau, suai. Senangnya hati bisa bertemu di Face Radio PKS Riau. Masya Allah ya, senang ya kita bertemu di forum ini ya, menyapa sahabat Face Radio semua di hari libur ini ya.
menemani pagi-pagi libur sahabat semua yang masak, yang beres rumah ya, yang mungkin bapak-bapak nyuci mobil gitu ya, yang anak-anak baca buku. Mudah-mudahan bisa menyimak terus kegiatan Fest Radio kita pagi hari ini. Kita lanjutkan pantunnya. Minum kopi di tengah telaga, rasanya nikmat, menenangkan jiwa. Ayo ikuti Fest Radio ceria agar ibu sehat bahagia. Ya, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita bisa bertemu ya dalam Fest Radio. Di studio kita sudah hadir narasumber kita, ada Ustadz Ayat Cahyadi beserta istri. Ada pantun ini satu lagi. Banyak pantun kita. Beli roti di pasar pagi untuk bekal ke Pulau Meranti. Jauh ke Meranti ya, karena Meranti lagi rakerda Ustadz pagi nih. Jadi tim mungkin beli roti ya untuk makan di jalan ya. Kita ulang, beli roti di pasar pagi untuk bekal ke Pulau Meranti. Kita sambut dengan hati berseri Ustadz Ayat Cahyadi beserta istri. Masya Allah, kami doakan Ustadz Ayat beserta Ustazah Iin selalu sehat walafiat. Bagaimana kabarnya Ustadz Ayat pagi ini? Alhamdulillah, tadi kabarnya sempat berkebun Ustadz. Gimana kabarnya Ustadz pagi ini? Alhamdulillah sehat ya. Apa kegiatan tadi pagi Ustadz? Kegiatan tadi mengajar anak-anak PKBM. PKBM ya. Pusat kegiatan belajar masyarakat membungkus jambu kristal. Nanti kalau Membungkus jambu sahabat-sahabat kristal. Fest Radio mau berkunjung boleh. Di mana ini kebun Di kita samping Ustadz? kantor Pemko Pekanbaru. Di samping kantor Iya. Pemko Pekanbaru. Tapi bukan di halaman Pemko ya, bukan. Marah pula Pak Wali, Pak Wakil nanti. Di samping ya Ustadz. Samping. Jadi ini dia. Walaupun libur tetap mengisi hari dengan kegiatan Iya, produktif, produktif, insya Allah. betul. Sehat badan, hati bahagia Ustadz ya. Ya, ya. Oke, kalau Ustazah Iin bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. sehat. Apa kegiatan membuka pagi libur kita tadi Ustazah? Tadi pagi bersih-bersih tanaman Bersih-bersih di depan rumah. tanaman. Itu juga mendatangkan kebahagiaan. Insya Allah. Betul kan? Iya, Salah satu kebahagiaan ibu-ibu selain belanja tentunya beres rumah. iya betul. Memang capek, tapi ketika sudah beres hati kita Senang. senang. Insya Allah. Alhamdulillah ya. Jadi tema Fest Radio kita pagi ini adalah bersempena Hari Ibu ya. Jadi setiap kita Allah ya memerintahkan untuk memuliakan ibu kita ya. Tema khususnya adalah menjadi ibu sehat dan bahagia, lahirkan keluarga tangguh ya. Iya. Kenapa ibu itu mesti sehat dan bahagia? Karena ibu pengatur pusat emosi keluarga. Betul nggak Ustadz Ayat? Wah, tanya ibu-ibu nih harusnya. Enggak, yang menerima dampaknya bapak-bapak iya, ya kan? iya. Betul nggak bahwasanya Iya, iya. ibu itu pengatur Iya, pusat betul. emosi keluarga di rumah? Betul iya, nggak? Betul. Betul kan? Iya, kalau ibu-ibunya sehat, semuanya sehat. Ah, ah. Ibu-ibunya ceria, semuanya ceria. Kalau ibunya manyun Ustaz. Ya kan, kalau ibunya cemberut, ibunya bersedih ya, maka aura itu memenuhi seluruh rumah kita. Semuanya bersedih. Kalau ibunya gampang marah, maka penghuni rumah pun juga terpicu gampang marah, tertrigger menjadi gampang marah. Maka hari ini kita bincang-bincang santai dengan orang tua kita ya, yang alhamdulillah Allah karuniakan usia panjang dan sehat. Ustadz, berapa Amin. anak Ustadz, Ustazah? 5. Anak Insya Allah. 5 insya Allah, yang sudah menikah 4. 4, cucu Sudah 5. cucu 5, alhamdulillah. Menikah sudah berapa tahun? Coba hitung. Coba dihitung. Menikah tahun berapa? 93. 93, berarti sekitar 32 tahun. 32 Masya Allah, tahun. sudah lama ya. Sudah lama. Jadi pemirsa sahabat Fest Radio, sebenarnya saya dengan Ustazah Iin ini kenal sejak gadis ya Ustazah ya. Masih mahasiswa. Masih mahasiswa. Kalau di spoiler, sebenarnya yang mengurus pernikahan saya ini Ustazah Iin. Saya masih ingat dikasih data waktu itu. Insya Allah. Jadi ingat ya, saat saya menikah juga yang menjadi memberikan khutbah pernikahan Ustadz Ayat. Ingat Ustadz? Di Insya Kulim Allah. Ustadz. Saya Iya, ingat di di Kulim rumah ya. abang saya di Kulim Jalan Batal. Alhamdulillah ya. Iya. Jadi kita bertemu lagi di bincang-bincang Fest Radio ini dan untuk memberikan inspirasi kepada sahabat Fest Radio. Jadi kita balik ke tema kita.
bahwasanya seorang ibu itu harus sehat dan bahagia. Betul. Iya kan? Iya. Betul ya. Nah, tapi untuk sehat dan bahagia ibu itu butuh daya dukung. Iya kan? Mm, Dia tidak bisa melakukannya sendiri. mm. Kenapa? Menurut pendapat guru besar IPB ya, bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga, bahwasanya keluarga Indonesia pada hari ini menghadapi tantangan yang besar. Masalah yaitu masalah terkait ekosistem yang sudah sangat masif yang tidak bisa dikontrol oleh para ibu. Iya. Jadi kenapa? Karena masalah itu sangat masif menerpa seluruh keluarga. Dan itu ibu tidak bisa dibiarkan sendiri. Iya kan? Betul. Kita sebagai orang yang berkomitmen untuk bersama dengan masyarakat ya, maka kita mempunyai tugas untuk berbahagia bersama dengan seluruh masyarakat, terutama masyarakat Riau. Nah, Insya Allah. jadi ya untuk itu mungkin kira-kira Ustadz Ayat dulu nih. Kalau mendengar kata sehat dan bahagia, apa yang Ustadz pikirkan gitu ya, sehingga tagline Ibu Sehat dan Bahagia itu bisa wujud di rumah-rumah keluarga di Riau ini, Ustadz. Iya. Jadi sahabat Pes Radio saya kasih pantun dulu lah. Nah, boleh Gak usah Ustadz. serius-serius kali, enggak. Karena boleh, kalau Ustadz. serius nanti malah tak bahagia kita. Iya, Ustadz. Pantunnya biasanya pantun saya itu ke Sungai Jantan pergi berenang. Suai. Ini kameramen tahu Sungai Jantan nggak? Enggak tahu. Di mana Sungai Jantan, Ustadz? Ini. Di Iya, Siak ya, di betul. Siak. Sungai Siak, Sungai Sungai Jantan. Jantan. Sungai Siak. Oh, Sungai Jantan itu nama lain Sungai Siak. Nama lain Sungai Siak. Nama lain Ya. Sungai Siak. Heeh. Ke Sungai Jantan pergi berenang. Suai. Lepas lelah di sore hari. Suai. Hati kami sangatlah senang. Suai. Jumpa Bapak Ibu Pes Radio yang baik hati. Masya Allah. Kita senang semua insya Allah Jadi ya. apa tadi, bahagia dan sehat, dan bahagia. Ah, ini sangat-sangat diperlukan dalam sebuah keluarga. Ya, kalau keluarganya sehat, ya tentu pertama sehat, ya nak, ya. Nah, sehat, bahagia. Makanya di antara bahagia ini sangat penting. Sampai-sampai tuh ya, ketika ada kepala keluarga yang menyendiri aja kan. Jadi Nabi itu perhatian ternyata. Ada sahabatnya tuh, ya sahabat Nabi radhiyallahu anhu itu namanya seorang sahabat Ansor itu. Menyendiri aja di masjid. Ya jam-jam 9, jam 10. Nah, seperti inilah jam 9, jam 10 ya. Harusnya kan produktif ya. Nah, ditengok sama Nabi ya. Kemudian ditanya, "Kenapa engkau?" Rupanya lagi sedih. Lagi sedih. Hatinya lagi galau. Lagi gundah gulana. Kalau anak muda hatinya kalau galau ya. Galau. Nah, ini diajarkan sama Nabi doa itu kan ya. Supaya menghilangkan kegalauan tuh baca pagi sore, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, a'udzubika minal azzi wal kasali, a'udzubika minal jubni wal bukhli, a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Jadi ini penting sekali ya, hati yang bahagia ya. Nah, tentu sehat juga penting. Makanya juga diantara nanti yang diajarkan Nabi itu ya, doanya sehat, minta sehat kan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori. Ya Allah sehatkan badanku, ya Allah sehatkan pendengaranku, ya Allah sehatkan penglihatanku. Tapi kalau saya kadang-kadang jumpa masyarakat, kawan-kawan Pes Radio itu bilang, sehatkan kantong juga Pak katanya. Tambah doanya satu lagi Ustadz ya, sehatkan dompet gitu. Sehatkan kantongku. Jadi penting sekali kita untuk selalu bagaimana sehat ya dan bahagia. Karena ini sangat mahal ya. Maka mari ya kita benar-benar memanfaatkan ya waktu-waktu kita agar selalu ya menjaga kesehatan. Karena sehat itu tidak datang dengan sendirinya kan. Ya. Dan enggak perlu yang mahal-mahal sehat tuh. Ya. Apa misalnya? Jalan kaki. Ya, jalan Walaupun ini kaki. memang tantangannya berat, apalagi musim hujan gini, dingin gitu ya. Agar Kalau punya ya di sekitar pekarangan kita ada tanah-tanah sedikit, berkebun ya Ustadz, berkebun. Jadi ini sangat penting ya, sehat ya, dan juga jangan lupa bahagia. Iya. Kalau Ustazah Iin,
Kalau sehat dan bahagia versi perempuan itu gimana tadi? Ya, sehat dan bahagia itu tak ubahnya seperti mata uang ya. Seperti mata Mata uang. uang. Dia tidak bisa dipisahkan gitu. Ha-ha. Jadi kalau dia sehat, eh, insya Allah bisa Bahagia. diusahakan bahagia, bisa Bahagia. diusahakan. Tapi kalau dia tidak sehat, susah gitu kan, untuk bicara malas, apalagi untuk tersenyum dengan orang gitu. Nah, tapi kalau dia sehat, maka dia akan bisa gitu, bahagia. Oke. Tapi ada juga orang yang sehat tapi tak bahagia, ada juga gitu kan. Juga. Maka tadi Ha-ha. apa disebutkan dari WHO itu Ada tiga ada 3 kebahagiaan itu, kesehatan itu ya. sehat, Sehat mental, mental, sehat fisik, fisik, sehat sosial. sosial. Iya. Ha-ha. Jadi memang ya itulah sesuatu yang saling terkait ya, saling terhubung satu dan lainnya gitu. Oke ya, jadi kalau dia sehat insya Allah bahagia. Mm-mm. Ya. Insya Allah. Kalau bahagia insya Allah sehat juga ya Iya. kan, karena kebahagiaan itu mendatangkan kesehatan ya. Kita pernah nggak saat pagi hari hati kita gembira bahagia, tiba siang-siang hati kita sedih, badan kita jadi sakit-sakit. Iya, Iya kan, jadi mm, malas gerak, Iya. pengennya rebahan, ya Hmm. kan. Jadi ternyata sehat dan bahagia seperti dua sisi iya, mata uang yang tidak bisa dipisahkan dan harus kita upayakan. Upayakan. Nah, jadi ini sahabat Face Radio, kita sudah mendapatkan inspirasi yang sangat berharga pada pagi hari ini, bahwasannya ternyata sehat dan bahagia itu seperti dua sisi mata uang, harus kita upayakan keduanya, dan caranya tidak sulit ya Ustadz Ayat. Untuk sehat itu jalan pagi, berkebun kecil-kecilan, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan. Insya Allah. Jadi sahabat Face Radio dimanapun Anda berada, yang baru bergabung, selamat bergabung. Selanjutnya kita jeda dulu ya, kita simak nasyid yang akan disiapkan oleh operator kita. Silahkan. Terbayang-bayang, terkenang-kenang senyumanmu, seakan baru semalam kau tinggalkan aku. Karena wajahmu sering muncul dalam mimpiku. Bagaimanakah dapat ku lupakanmu, Ibu? Dulu apa ku mengerti hatimu sering ku sakiti. Kini baru ku sadari, Ibu pelengkap hidup ini. Ibu, seakan ku mahu kembali diputarkan waktu agar dekatku denganmu, berbakti menginsafi diri. Ibu, sungguh aku rindu mesramu membelai jiwaku. Tapi kini semuanya mimpi, karena Ibu
sahabat Fes Radio dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia di pagi hari ini. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung di Fes Radio PKS Riau dalam bincang eksklusif Sempena Hari Ibu dengan tema Ibu Sehat dan Bahagia Lahirkan Keluarga Tangguh bersama dua orang narasumber kita, ya Ustadz Ayat Cahyadi, ya. Beliau adalah ketua MPW PKS Riau, ya, kemudian juga ketua fraksi DPRD provinsi, kemudian ketua Forum Ayah Riau, didampingi istri beliau yang insya Allah mudah-mudahan selalu diberkahi Allah, Ustazah Indria Rita, Duta RKI Riau. Jadi tadi kita di awal sudah memulai dengan menyampaikan prolog kita, ya, tentang betapa pentingnya seorang ibu itu selalu sehat dan bahagia, ya. Karena sehat dan bahagia itu dia tidak bisa dipilih, saya ingin sehat saja. Enggak. Yang sehat insya Allah bahagia. Yang bahagia insya Allah akan sehat. Nah, idealnya begitu, ya. Namun pada kenyataannya di dalam kehidupan kita, ya, terutama para ibu, ya, yang memang mempunyai kewajiban di logistik, ya, apalagi kalau ibunya seorang tokoh masyarakat, pejabat publik, dia juga punya kewajiban di ranah publik, ya. Tentu menjadi bahagia itu tidak mudah untuk diwujudkan, ya. Maka mungkin sering terjadi permasalahan, ya, di dalam keluarga yang akhirnya membuat para ibu belum bahagia, yang membuat para ibu belum hidup dengan sehat, ya. Padahal kalau ibu hidup dengan sehat, maka dia akan punya energi lebih untuk mengurus keluarga dengan baik, emosinya lebih stabil, benar gitu Ustazah kan? Jadi kan kalau kita sehat, insya Allah emosi kita lebih stabil, ya kan? Kalau kita sakit, emosi kita mau meradang aja, mau marah. Nah, yang bapak-bapak juga begitu Ustadz Ayat, ya. Kalau sehat insya Allah gimana Ustadz? Emosinya? Ya, nak, rajin ibadah. Gitu, ya. Insya Allah sehat kita. Walaupun kantong belum sehat. Yang penting badan jiwa sehat. Makanya doanya tuh. Nah, jadi begini, kalau dari hasil beberapa studi, ya, ada banyak masalah yang sering menimpa para ibu sehingga para ibu itu belum bahagia dan belum sehat, ya. Yang pertama adalah beban hidup dan beban ekonomi. Nah, kalau saya lihat ratingnya ini yang paling tinggi gitu. Beban hidup dan beban ekonomi, ya. Di tengah hari ini memang kehidupan kita, ya, semakin berat, ya, kompetitif, ya, dalam mencukupi kebutuhan keluarga, ya. Para ayah yang juga berjuang dengan sungguh-sungguh, ya. Sembako yang makin mahal, betul Ustazah? Iya. Betul, ya, sembako makin mahal, ya, ditambah musim hujan akhir tahun, ya. Jadi itu cukup menjadi pemikiran para ibu-ibu. Nah, kira-kira nih Ustazah Iin, apa masalah seperti tadi, ya, bagaimana para ibu menyikapi ketika terjadi yang tidak ideal di keluarganya agar tetap bisa happy dan bahagia? Iya, jadi kita itu hidup itu tidak perlu ngoyo gitu, ya. Harus tidak ideal. perlu ngoyo, Tidak ya. perlu Ngoyo ideal harus gitu, ya. harus gitu kan. Ya, kita jalani aja kehidupan kita sebagaimana adanya. Biasanya kita menyampaikan ke para ibu-ibu itu tetangga, ya kalau sanggup kita beli, kalau tak bisa banyak sedikit, kalau tak bisa beli itu beli yang lain, ya disesuaikan dengan kemampuan gitu, jangan maksa. Nah, jadi tidak ada beban jadinya kalau kita punya prinsip seperti itu. Tapi kalau kita ideal harus 4 sehat 5 sempurna, kalau tidak harus ada ikan salmon gitu, ya. Iya. Jadi kalau salmon. tidak ada seperti itu, dia akan menjadi stres, ya, dan itu nanti akan mempengaruhi kesehatannya juga jadinya. Itu hidup itu berjalan seperti
apa adanya sesuai dengan kemampuan kita aja gitu. Jadi tips yang paling simpel itu jalani hidup sesuai dengan kemampuan. Iya, betul. Agar bisa menjalani seperti itu maka perbanyak sabar dan syukur. Iya, Ya kan? insya Banyak Allah. bersabar, banyak bersyukur dengan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Kemudian tadi ada pesan tersirat juga mengukur kemampuan ya. Kalau kita bisa mengukur kemampuan, membuat skala prioritas ya kan dalam kebutuhan rumah tangga kita, insya Allah ibu-ibu akan lebih bahagia. Insya Allah. Nah, Jangan ya. sampai besar pula pasak daripada tiangan. Jangan sampai besar pasak dari tiang. Ditambah hari ini kan banyak itu Shopee Pay Later. Nah, Belanja dulu yang bayar kemudian. Belanja dulu bayar kemudian. Nikmati dulu bayar kemudian. Nah, Iya. itu sangat mengganggu kebahagiaan ketika hutangnya jatuh Iya, tempo. Nah, ini juga perhatian bagi kita semua, sahabat Face Radio. Pesan yang sangat berharga dari Ustazah Iin adalah kita bersabar, bersyukur, ya, tidak ngotot harus ideal ya. Kalau memang kita belum mampu untuk ideal. Nah, kira-kira Ustadz Ayat, ketika seorang ibu sudah berusaha ideal ya, tentu dia juga butuh dukungan. Nah, dukungan dari lingkungan sosialnya. Seorang ibu itu lingkungan sosial terdekatnya adalah suami. Iya. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan para suami ya ketika menghadapi fakta ya di dalam kehidupan kita ya, dan bagaimana juga para suami itu langkah konkretnya memberikan dukungan sosial agar ibu tetap sehat dan bahagia. Gimana Ustaz? Ya memang contoh suami paling ideal itu Rasulullah, ya kan? Nah, makanya karena Nabi Muhammad ini adalah nabi terakhir ya, yang juga menyempurnakan seluruh risalah ya, para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Itu lengkap Nabi Muhammad tuh. Beliau rasul, beliau panglima perang, beliau pedagang, beliau juga suami, beliau juga atuk karena punya cucu nanti kan. Nah, jadi suami yang paling ideal itu adalah Rasulullah ya. Nah, maka para suami bisa belajar kepada Rasulullah. Kalau manusia biasa ini ya ada lebih ada kurang gitu ya, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling lengkap. Nah, kalau kita perhatikan Rasulullah kan juga perjalanan hidupnya ketika sudah berumah tangga ada saat-saat yang secara ekonomi itu boleh dibilang berlebih ya, terutama sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul kan ya. Sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul itu berlebih ya Rasulullah itu. Kenapa? Karena ya mas kawinnya aja kan beda dengan mas kawin kita kan gitu. Kalau kita seperangkat alat sholat tapi kalau Rasulullah itu 20 ya ekor unta, masya Allah ya. Kalau harga untanya berapa gitu kan, jadi gitu kan. Nah, ini artinya itu. Tapi kan kemudian juga kita membaca ya, ketika sudah diangkat menjadi rasul itu sampai-sampai kemudian ya Ummul Mukminin ya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha yang ya konglomerat Mekah satu itu habis semuanya ya, harta ibunda Khadijah ini ya itu untuk membantu perjuangan dakwah Nabi. Nah, sampai kemudian ya kita mendapati ya ketika Rasulullah itu pulang ya, ini ibunda Khadijah sudah meninggal, kemudian Nabi sudah menjadi pemimpin nih di kota Madinah ya, pulang ditanya sama Ummul Mukminin Aisyah, ada nggak yang bisa dimakan? Tak ada katanya. Ya udah saya puasa saja. Nah, artinya seorang suami juga bisa ya tadi ya, ketika memang di rumah tak ada apa-apa ya jangan minta sesuatu yang ya tidak ada ya. Apalagi memang kewajiban mencari nafkah adalah para suami ya. Jadi nih ya itu. Nah, kemudian dalam langkah konkretnya ternyata Nabi juga ya ini misalnya menambal ya, menjahit sendiri bajunya yang robek gitu ya, menjahit sendiri kasutnya yang sendalnya yang ya rusak. Artinya langsung gitu membantu ya, membantu. Ya, nanti kalau memang secara fikihnya memang ternyata nih ya, secara fikihnya ini harusnya Ustadz di SW yang hadir nih. Itu ya, semua itu sebetulnya adalah kewajiban
suami sebetulnya. Ya. Ya, ini para suami ini harus paham nih. Ya. Makanya ketika istri kita sudah banyak bekerja ya, nah ini harus dihibur lah ya. Dibantu, yang bisa dibantu. Nah, kemudian dihibur gitu ya. Agar apa? Agar ya para istri-istri kita nih, para ibu-ibu ya, ya. Nah, ini selalu ada yang menguatkan. Nah, jadi dia tidak sendiri. Ya, sesibuk apapun para suami ya, tetap ya perlu membantu para ibu-ibu. Minimal kalau tak membantu mungkin karena sibuk sekali ya, tidak membantu dengan tenaga, ya minimal dengan ya kalau jauh senyum ya, telepon gitu ya, menguatkan lah mungkin itu ya. Nah, jadi kalau Ustaz Ayat tadi menjelaskan sangat detail sekali ya, kalau kita bisa tarik kesimpulan ya, apa yang harus dilakukan suami untuk membuat istri lebih bahagia dan sehat di rumah. Yang pertama, suami itu peduli dengan istri. Iya. Kemudian bentuk kepedulian itu bisa dengan verbal, non-verbal, bisa membantu jika ada kemampuan dan ada waktu gitu ya, membantu menyapu rumah, kalau jago masak bisa bantu buat sarapan gitu ya. Tapi kalau sangat sibuk bisa membantu dengan menghibur. Jadi kalau para ibunya curhat, ngeluh, capek, dihibur ya. Bukan malah diomel gitu, masa gitu aja capek gitu kan. Jadi dihibur istri kita ya, dihibur ibu anak-anak kita ya. Kemudian tadi kalau saya paling saya catat poinnya itu adalah ridho dengan apa yang disajikan istri di rumah, ya kan, ridho. Jadi apa yang ada itulah yang kita nikmati, maka dengan begitu akan bertambah kebahagiaan. Akan bertambah kebahagiaan. Nah, sebentar kita ceng mic dulu. Mic-nya suaranya sayup-sayup. Gimana sahabat PS Radio, masih dengar ya suara kita ya? Oke. Jadi tadi kalau kakak host sangat ingat itu tentang pesan ridho dengan apa yang ada di rumah kita ya. Kalau adanya tempe, kita makan tempe. Maka dengan begitu insya Allah istri kita pun bahagia ya, sudah menyiapkan menu terbaik yang dia mampu ya. Baik sahabat PS Radio, tadi kita sudah bincang-bincang ya tentang apa yang harus dilakukan oleh para ibu ya. Kemudian juga dukungan para suami di rumah ya, agar ibu itu bisa hidup sehat dan bahagia. Maka kita jeda dulu sebentar ya, kita nikmati nasyid yang akan disampaikan oleh operator. Sebelumnya kita mau sapa-sapa dulu nih sahabat Face Radio yang masih menyimak Face Radio kita. Ada Kakak Mahtum Umuzayyan, Masya Allah penyemangat diri sendiri, terima kasih Kak. Ada Kak Asrenawati ini dari Siak ya, Masya Allah keren Kakak ya. Kemudian ada Kakak Nurhatun Nufus, nasyidnya sahdu jadi ingat ibu, Masya Allah. Ayo Min, nanti kita kasih nasyid yang lebih bagus. Oh iya, yang ingin dapat informasi, nasyid pertama tadi adalah cover Suhaibi Saat, judul lagunya Doa Buat Ibu. Boleh dilihat di YouTube, nanti kita putar di rumah-rumah kita, agar apa? Agar kita selalu mengenang ibu kita. Ada lagi nih dari RKI Kuansing ya, Masya Allah super sekali materinya. Kita juga senang di Facebook kita ini terlihat menonton itu ada Ibu Wakil Wali Kota. Assalamualaikum Ibu Dr. Sari Rahmawati. Senang kami Ibu menyimak ya, mudah-mudahan bisa saling memberi insight kita untuk kebaikan Kota Pekanbaru. Ini ada request Ustadz Ayat, mau request nasyid tapi yang dinyanyikan oleh Ustadz Ayat Cahyadi full, boleh? Nyanyi lagu apa kita Ustadz? Kalau nyanyi ini saya tuh urusan istri biasanya. Karena saya di antara pelajaran yang tak bisa itu sejak SD itu menyanyi, kecuali nyanyi Indonesia Raya. Masya Allah. Mars PKS 1 ya Ustadz ya. Waktu SD kan Waktu Indonesia SD. Raya gitu ya.
Jadi mohon maaf ini Bapak Adinova Fernando untuk request nasyidnya kita hold dulu. Tapi yakinlah ketika nasyid diputar saat jeda kami juga ikut mengiringi nyanyian yang diputar oleh operator kita. Baik, kita silahkan operator kita untuk memutarkan nasyid berikutnya. Selamat menikmati. Bila ku ingat masa kecilku, ku selalu menyusahkanmu. Bila ku ingat masa kanakku, ku selalu mengecewakanmu. Bila ku ingat masa kecilku, ku selalu menyusahkanmu. Bila ku ingat masa kanakku, ku selalu mengecewakanmu. Banyak sekali pengorbananmu yang kau berikan padaku, tanpa letih dan tanpa pamrih kau berikan semua itu. Engkaulah yang ku rindu. Ku harap selalu doamu dari dirimu ya Ibu.
ku rindu. Ku harap selalu doamu dari dirimu ya Ibu, dari dirimu ya Ibu. Oke, sahabat Face Radio PKS Riau yang masih ikut menyaksikan acara kita pada pagi hari ini. Tadi sama-sama kita simak dan kita nikmati sebuah nasyid cover dari Syautul Haq, judulnya Ibu. Sangat syahdu sekali, maka ini menambah kecintaan kita dan penghormatan kita kepada ibu kita. Jadi tadi di sesi sebelumnya kita sudah mendapat insight ya dari narasumber kita ya tentang bagaimana agar tetap bisa sehat dan bahagia ya, bagaimana dukungan suami. Nah, kayaknya akan lebih asik lagi, akan lebih sempurna kalau kita dengarkan mungkin pengalaman ya dari narasumber kita bagaimana mewujudkan kebahagiaan itu di dalam rumah tangganya ya, sehingga ibu bisa hidup sehat dan bahagia. Jadi kita ke Ustadz Ayat dulu. Nah, kira-kira Ustadz selama 32 tahun pernikahan ya, pengalaman yang berkesan yang bisa di-share kepada seluruh sahabat Face Radio yang saat ini menyimak ya, tentang bagaimana kita sebagai suami, sebagai ayah ya, agar menghadirkan kebahagiaan dalam keluarga kita. Tafadhol Ustaz. Iya, ini saya kasih pantun nih. Mudah-mudahan Mas ingat pantunnya. Petik rambutan di kampung dalam. Suai. Dibawa piknik bersama keluarga. Suai. Jika rakyat rajin menanam, Suai. negeri sejahtera, rakyat bahagia. Suai, Masya. Jadi rajin menanam akan sejahtera dan bahagia. Ya, negerinya sejahtera, rakyatnya bahagia. Ya. Jadi saya nikah tuh 15 Agustus 1993. Masih ingat ya Ustadz? Ingat, Masih ingat. tak boleh lupa Tak boleh lupa kita ya. Bahaya kalau lupa. 15 Agustus. Iya, rasanya baru kemarin. 15 Agustus berapa Ustadz? 15 Agustus 1993 di Desa Lereng, ya, Kuo, ya, Bangkinang, ya, Kampar. Nah, Kuo, ABCD, air tiris Bangkinang Kuo, danau. Dulu karena kalau ke sana itu naik super band namanya. Ya, jadi itu. Ya, kemudian alhamdulillah Allah karuniakan anak pertama yaitu 94 ya. Sekarang sudah punya istri ya, anak pertama laki-laki. Jadi anak pertama itu 94, kemudian adiknya perempuan ya, Maryam itu 95. Kemudian ini susun paku nih tiap tahun nih. Kemudian adiknya lagi 97 ya, Zainab. Kemudian barulah adiknya lagi Wafa itu 2001. Kemudian adiknya lagi 2005 ya, Mufidah Zakiyah. Jadi 5 alhamdulillah. Nah, jadi ini. Walaupun sebetulnya kalau di awal-awal nikah itu ya Mia, saya bilang kita punya anak 11 aja lah tuh. Mau banyak ya Ustadz? Banyak anak, karena kan banyak anak banyak rezeki. Tapi saat udah anak yang kelima ini apa kata mak saya? Udahlah katanya, anak emak aja 5 katanya. Memang saya bersaudara 5 ya. Kalau istri saya ini anak semata wayang. Anak tunggal saja ini. Ya. Nah, jadi tuh saya ini anak kelima, 4 laki-laki ya, 1 perempuan. Di atas saya itu ada kakak ya perempuan. Nah itu makanya pas anak kelima ya, kalau mak saya bilang ini anak bontot, orang Jakarta bilang bontot Bang Hilmi ya. Tapi saya bilang ini anak paling kecil bahasanya.
Karena nggak tahu, tapi alhamdulillah sampai sekarang dia ini. Makanya di WA grup itu anak saya itu Kia anak bungsu, ditulisnya terakhir ditulis ada anak bungsu gitu. Nah kemudian juga ya paling penting menurut saya para suami itu adalah semangat bekerja. Ya, Semangat bekerja ya itu paling Ustadz. penting. Ya, paling penting itu. Makanya saya akan 93 itu nikah. Ya, itu tinggalnya di mana? Itu di Panam, ya, belakang rumah makan Karya Baru. Oh, KB Ustadz KB. ya. KB. Kenapa? Karena memang kenapa memilih situ? Karena saat nikah itu saya masih kuliah, istri masih kuliah. Nah, ini sahabat Fes Radio, ternyata Ustadz Ayat, Ustadz Zain menikah saat masih kuliah. Saat masih kuliah. Heeh. Nah, jadi saat masih kuliah, maka tinggalnya harus yang paling dekat. Artinya apa? Biar secara ekonomi tidak perlu mengeluarkan biaya transport kan. Makanya dari kan belakang Karya Baru ke kampus FK, ke kampus MIPA 93 itu sudah di Panam. Ya udah jalan kaki aja. Makanya saat itu alhamdulillah kami itu sehat-sehat semua karena setiap ini ke kampus itu jalan kaki. Jalan kaki Ustadz. Jadi tanpa perlu waktu khusus untuk olahraga. Udah otomatis. Nah, jadi semangat bekerja di mana? Nah, apa pekerjaan saya? Masih kuliah kan. Nah, ya, selain ada mengajar di pondok pesantren Allah Yarham Kiai Haji Usman Dalimunte ya. Di Sikijang, ya, itu kan yang namanya ngajar ya part time paling berapa lah ya. Nah, maka saya kemudian dengan ngajar les. Kalau ngajar les, kalau di Panam satu belum berkembang. Panam Les masih apa nih sulit. Ustadz? Matematika. Oh, matematika. Mengaji, Heeh. ya, SD, SMP. Di mana itu yang diajar les itu di Sukajadi, di Tangkerang Utara. Nah, Rumbai itu udah tahun-tahun ini udah punya sepeda motor. Saat itu nggak punya sepeda motor, hanya punya sepeda ini. Sepeda ontel Ustadz. Sepeda angin, kereta angin. Nah, tinggal kan di Panam tadi. Kalau kita naik oplet, biaya lagi kan? Nah, nyambung-nyambung lagi. Nah, makanya yang saya lakukan yang sudah naik sepeda dari Panam ke Gobah. Wah, Masya Allah. Jadi ini semangat bekerja ini paling penting menurut saya. Ya semangat bekerja ini para suami ya semangat bekerja. Untuk apa? Untuk tadi memberikan ya karena kewajiban mencari nafkah adalah para suami ya semangat bekerja. Ya kalau hasil itu serahkan kepada Allah saja. Nah selain itu juga apa? Saya semangat bekerja itu saya ya kebun. Itu ada di Simpang Panam tuh. Dulu belum Simpang Panam namanya. Tahun 93 itu jalan ke Bangkinang ya jalan satu-satunya jalan itu. Masih tanah Ustaz? Sudah Udah aspal. Ya, sudah. Tapi jalan satu-satunya itu belum ada jalan ke Kubang itu belum, masih baru angsur-angsur dibuka jalan apa ya. Masih tanah. Iya, ke tahun 93 itu. Nah, itu ada masjid kalau sekarang itu di dekat lampu merah itu sebelah kiri Masjid Al-Muttaqin. Dulu ada? Tuh masjid tuh enggak sebesar itu. Dulu dia agak ke depan gitu ya, agak ke seberang jalan itu. Kecil saja masjidnya. Nah, itu yang punya itu wakaf dari Haji Harun ya, Haji Harun. Ya sudah almarhum. Makanya karena beliau ini banyak tanahnya, saya juga komunikasi juga, bisa nggak Pak Haji tanahnya daripada ditumbuhi ilalang, semak-semak, saya bersihkan, saya tanam. Oh silakanlah katanya. Tanamlah tuh. Tanam singkong, tanam pepaya, tanam kangkung, tanam ya pokoknya ini. Nah ini kemana hasilnya? Kita ikat kangkung, jual ke kedai-kedai. Warung dekat ini ya. Warung dalam kampus. Iya, kita kirim gitu. Antar pagi, sore jemput. Berapa yang terjual kan gitu. Nah, jadi ini paling penting poinnya menurut saya adalah para suami ini ya ada semangat bekerja ya. Kalau hasil tadi ya itu serahkan kepada Allah. Agar apa? Agar ya para istri, tentu ya istri kan di rumah, walaupun kemudian istri juga sempat berkreasi juga bantu, karena yang namanya masih awal-awal kan kita berkeluarga itu ekonomi belum
belum nampak ini gitu. Ya. Bikin apa? Kerupuk bawang. Bikin kerupuk bawang gitu ya. Nah, artinya ini kerjasama suami istri ya. Nah, Saling mendukung ya saling Ustadz. mendukung ya. Ya kalau supaya bahagia ya kadang-kadang ya hiburannya ya apa ya hiburannya satu ya. Dulu itu ya Hiburannya makan bakso. iya. Jadi itu ya, ya namanya ini ya hiburannya ya paling itu siapa. Yang paling penting menurut saya adalah kerjasama suami istri saling bantu membantu, saling menguatkan ya. Ya, jadi nih ya jadi ketika suami ya belum secara ekonomi belum ini ya istri harus ya sabar gitu ya harus ya juga memberikan ya membantu jalan keluarnya seperti apa mungkin tuh kalau menurut saya paling penting. Ya. Jadi paling penting adalah para suami harus tetap punya semangat mencari nafkah, karena mencari nafkah adalah kewajiban para suami. Kalau istri berkreativitas membantu ya karena itu sebagai bentuk dukungan istri, dan diperlukan kerjasama saling mendukung antara suami istri. Masya Allah, ternyata yang saya baru ingat ini tentang Ustadz Ayat Tazain menikah saat kuliah. Semester berapa tuh Ustadz? Semester 7 ya. Ini satu angkatan kuliah dulu Iya. ini. Satu angkatan. Istri Masya di Allah. FKIP, saya di MIPA. Ah, Hanya ah. ini kan kalau dua-duanya ini kan ini akhirnya saya putuskan saya masa langkau. 2 tahun. Ya, jadi 2 tahun itu saya masa langkau. Istri setelah tamat baru Ustadz lanjut kuliah. Masya Allah. Makanya ketika masih kuliah itu tahun 99 itu pemilu pertama pasca masih saya jadi caleg gitu. Ya, usia berapa tuh Ustadz? 99. 99 kurang 71. 28. gitu Masya ya. Allah. Walaupun gagal kan waktu itu ya hanya Ustadz Sopyan ya jadi anggota Dewan Provinsi bahkan waktu itu kan masih nama Partai Keadilan ya. Partai Keadilan itu di kota dapat 1, di Kampar 1, di Bengkalis 1, di Inhu itu masih Kuansing Inhu masih jadi 1. Masih satu kabupaten ya. Satu. Ya, kemudian di Riau-nya dapat 1 juga. Provinsi Riau. Provinsi dapat Iya. 1. Alhamdulillah. Iya. Masih ingat Ustadz ya, walaupun waktunya telah jauh berlalu, tapi kenangannya insya Allah kuat terpatri di hati ya Iya, Ustadz, betul. bisa diceritakan ke anak cucu insya Allah. Kemudian kita lanjut Ustazah Iin gitu. Jadi apa pengalaman mungkin yang paling berkesan ya selama berumah tangga yang bisa menjadi motivasi dan insight agar tetap teguh ya, tetap sabar ya, menjalankan peran sebagai ibu ya, sehingga bisa menghantarkan anak-anak menjadi anak yang sukses di dunia akhirat. Bagaimana Ustazah? Baik. Jadi apa namanya kita menikah itu kan adalah ibadah gitu ya, ibadah. Tuh, menikah ibadah. Dan bagi suami, istri itu adalah titipan atau amanah Allah. Bagi istri, suami itu adalah titipan dan amanah Allah, juga anak-anak ya. Nah, kalau kita mengingat hal yang seperti itu, insya Allah kita akan bisa menata diri dan menata hati gitu. Jadi mengulas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ayat tadi, bahwa suami dan istri itu harus tahu ya perannya masing-masing dan saling membantu ya, saling menopang gitu. Kalau tadi dikatakan bahwa Rasulullah itu menjahit sendal, menjahit bajunya yang robek gitu ya. Ya memang harusnya seperti itu gitu. Para suami mengerti ya tugas dan perannya. Kalau seandainya memang secara materi kan memang itu kewajiban suami ya memberikan nafkah kepada istri. Tapi kalau misalnya belum bisa memenuhi ya sebagaimana mestinya, nyadar gitu ya, Sadar harus ya. sadar gitu, ada kekurangan di faktor itu gitu, sehingga dia menyenangkan istri dengan Aspek yang lain. yang lain ya, Aspek misalnya yang membantu lain. membersihkan rumah, membantu mengurus anak juga. Jadi istri kan merasa lapang gitu ya, legowo.
Ini kebanyakannya itu sudahlah dari sisi nafkah tidak bisa mencukupi, membantu istri nggak mau, kerjanya jalan-jalan atau main domino ya, atau ke warung kopi seperti itu gitu. Jadi kalau itu yang terjadi, tentu siapa yang nggak dongkol ya, istri ya. Nah, jadi memang harus saling dua-duanya harus sadar gitu tentang peran dan tugas masing-masing ya. Ketika ada kekurangan, cukupkan yang ini gitu ya. Begitu juga istri ya, kalau melihat kondisi suami yang tidak mampu memberikan nafkah secara cukup atau ideal, dia juga harus menerima kondisi itu, karena tadi dikatakan bahwa suami itu adalah amanah gitu ya. Karena dia amanah, tentu kita harus bisa bersikap yang profesional gitu. Nah, mungkin dengan membantu suami mencari nafkah gitu, seperti yang saya lakukan dulu gitu ya. Saya pernah bikin kerupuk bawang, pernah juga jualan di pasar, duduk buka lapak gitu. Buka lapak, jual apa? Jual sayur. Jual baju muslim. Saya ngambil dari teman waktu itu. Di zaman itu belum ada lagi baju muslimah anak-anak. Jadi saya duduk di tengah pasar gitu ya. Alhamdulillah nggak laku. Alhamdulillah nggak laku, Masya Allah. Tapi kita cukup senang ya, telah mensosialisasikan ini ada loh fashion untuk anak-anak yang muslimahnya gitu. Cukup senang gitu. Bahkan kayaknya tekor kayaknya. Tekor ya? Tekor gitu. Untuk ongkos ke sana. Membawa barang ya, ke dari situ. Pekanbaru gitu kan. Terus ya tekor lah waktu itu. Nah, kemudian saya juga pernah menerima jahitan ya. Jahitan alhamdulillah banyak juga ya yang menjahit. Terus saya pernah juga terima catering untuk sekolah di LPI waktu itu, Pak Ayat ngajar di SDIP ya, YLPI. LPI ya. YLPI. Dan alhamdulillah semuanya sepertinya ada kemudahan dari Allah, dalam artian ada anak SMP waktu itu yang dari Inhu, orang Jawa, dititipkan sama Pak Ayat kan, terus tinggal di rumah kami. Dia bisa membantu ya. Dan kita tidak menggaji karena kita nyekolahkan dia gitu. Nah, alhamdulillah ada kemudahan gitu ya, kalau kita tidak tidak dongkol, tidak memaksakan harus ideal gitu ya. Ada kelapangan insyaallah. Ya kalau misalnya suami tadi belum bisa mencukupi nafkah secara ideal, kita tidak usah ngotot untuk punya khodimat gitu kan. Ya kita nikmati saja, karena pada hakikatnya ketika kita sudah memahami bahwa rumah tangga ini adalah ibadah gitu ya, melakukan pekerjaan itu juga adalah ibadah ya, jadi tabungan amal buat kita gitu. Nah, jadi menurut saya kuncinya itu, kita harus paham ya dengan posisi kita di mata Allah ya, di sesama manusia. Itu akan membantu kita untuk lebih lapang gitu menjalankan aktivitas ya dalam berumah tangga ini, insyaallah. Masya Allah ya, luar biasa sekali ya detail penjelasan Ustadz Ayat dan Ustazah Iin ya, tentang sharing pengalamannya juga bagaimana membangun rumah tangga ya, bagaimana membangun kehidupan mulai dari nol ya, mulai kayak SPBU mulai dari nol gitu ya. Tapi alhamdulillah tadi dengan bekal kesabaran ya, dengan bekal keikhlasan ya, dengan bekal keteguhan hati, insya Allah hari ini Allah masih berikan kemudahan ya. Pesan yang paling penting yang bisa kita catat sahabat Face Radio adalah ketika kita senang, ketika kita lapang menjalani seluruh kehidupan, maka Allah akan berikan kemudahan. Cantik kali quote-nya ya. Sahabat Face Radio boleh tuh diketik itu, nanti disimpan jadi quote kapan-kapan postingan. Jadi apa tadi kita ulang ya, ketika kita lapang,
ketika kita senang, ketika kita lenggo menjalani kehidupan, maka ketika itu Allah akan memberikan kemudahan dalam hidup kita. Masya Allah ya. Jadi sebelum kita nanti masuk sesi terakhir untuk closing statement ya dari narasumber kita, maka kita jeda dulu ya. Sebelum jeda kita lihat dulu ada ini yang baru bergabung dan sudah ikut berkomentar di kolom komentar kita. Kita sapa-sapa dulu. Ini Ishak Syuada sedang menonton. Sudah kasih jempol belum Ishak? Kemudian ada Jaswandi sedang menonton, Masya Allah. Ini ada Heri Varial, pencerahan tentang rumah tangga. Khususnya perhatian untuk ibu sudah jarang kita dapatkan. Luar biasa memang PKS ini. Perhatiannya sampai mikirin keluarga, Masya Allah. Ada Muhammad Setiawan, Masya Allah, Tabarakallah, luar biasa PKS Riau, sukses selalu, amin. Ada Zalian sedang menonton, sudah kasih love belum Zali? Kemudian ada Putri, Masya Allah, Tabarakallah. Mau bertanya dong ke Ustadz Ayat Cahyadi, nasyid yang favorit pada saat itu lagu apa? Ya Ustadz, apa Ustadz nasyid favorit Ustadz Manato difavoritin sama Zali nanti nih? Nasyid favorit waktu Ustadz lagi muda. Apa nasyid itu? Yang mana, coba liriknya aja nanti kita ini kan judulnya. Bukan, apa Ustadz? Itu baru itu. Apa lagunya? Muwahidun ana, ya. Oh, Wahidun Ana. Muwahidun ana. Wa Mu'minun mu'minun billah. billah. Boleh nanti Bang Hilmi yang hafal karena beliau memang dari iya, institut kesenian betul. makanya hafal beliau. Boleh nanti kita minta kepada operator kalau memungkinkan menutup ini ya, menutup sesi Face Radio kita nanti. Kita dengarkan lagi itu kalau bisa ya, biar nostalgia kita sedikit dulu, Insya Allah ya. Jadi baik, kita jeda dulu, kita nikmati nasyid yang akan diputar oleh operator kita ya. Mudah-mudahan masih tetap bersama dengan kita di Face Radio PKS Riau. Selamat menikmati lagu nasyid berikut. Terbayang ketika di dalam buayan, ditimang, dimanja, dibelai dan disayang. Kasihmu bunda tiada bertepi, pengorbananmu tiada bandingan. Takkan mampu aku balas segala pengorbananmu ibu. Kau doaku di citaku, kau surgaku di dunia ini, ibundaku. Dirimu kan selalu ada di hatiku, bertahta di jiwa, di setiap langkahku. Doaku ibu, kekuatanku, restumu, jalanku menuju surga.
seperti kau sayangiku, kasihiku di kala kecilku. Ibundaku, Oke, sahabat Face Radio PKS Riau, dimanapun Anda berada yang masih ikut bergabung di acara kita pagi ini. Tadi sama-sama kita saksikan, kita dengarkan, kita nikmati sebuah nasyid Hawari Ibundaku ya. Kita sudah berada pada sesi penghujung ya Face Radio kita pada pagi hari ini ya, maka kita mintakan ya statement dari narasumber kita ya, closing statement, mudah-mudahan bisa mengunci seluruh diskusi kita pada pagi hari ini. Dan closing statement itu bisa kita ingat ya, kita amalkan dan kita jadikan pedoman dalam kita mengarungi rumah tangga kita sehingga rumah tangga kita, keluarga kita, ibu kita sehat dan bahagia. Silahkan Ustazah Iin. Baik, sahabat Face Radio PKS Riau, dalam kehidupan ini apapun itu kita tidak boleh meninggalkan yang namanya ilmu dan iman. Dengan ilmu dan iman kita mengerti bagaimana kita harus melangkah, bagaimana kita harus berbuat, sehingga kita tidak akan stres dalam menghadapi kehidupan ini. Kalaupun stres bawa istighfar ya, bawa berzikir, nanti hilang lagi. Tapi kalau kita tidak memakai ilmu dan iman dalam melaksanakan atau menjalankan kehidupan kita di dunia ini, maka kita akan senantiasa stres dalam menghadapi apapun. Ya, demikian. Jadi dengan ilmu dan iman maka kita akan bisa bahagia. Dengan ilmu dan iman kita bisa menghadapi hidup tanpa stres insyaallah. Selanjutnya tafadhol Ustaz Ayat. Iya, luruskan niat. Ini bukan bernasib nih. Rapatkan barisan, luruskan niat. Jadi niat kita berkeluarga ini kan ibadah, ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita ya punya keyakinan bahwa kita berkeluarga ini fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ini yang harus selalu tertanam sama kita. Yang kita kokohkan di keluarga-keluarga kita bahwa kita ya ini berkeluarga, membangun keluarga yang islami, ya, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Makanya rumusnya bukan hanya sakinah mawaddah warahmah, ya, tapi juga wajannah, ya, sakinah mawaddah warahmah di dunia, ya, dan juga berkumpul bersama anak keluarga, ya, cucu semua di jannahnya. Maka ya selalu bacakan kita doa-doa kita. Pertama tentu doa para ibadur rahman yang Allah abadikan, Rabbana hablana ya wa azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dan juga doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Semoga dengan ikhtiar kita berusaha untuk memberikan yang terbaik ya di keluarga kita, dan juga munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan berkumpul di akhirat nanti di jannahnya. Oke, amin ya robbal alamin. Jadi luruskan niat ya kan, tentang bahwasannya berumah tangga itu adalah perintah Allah, kemudian banyak berdoa agar Allah memberikan kemudahan bagi kita para orang tua ya untuk mendidik anak-anak kita. Masya Allah ya, daging semua ini materi kita pada pagi hari ini ya, namun sayang ya kita tidak bisa ya. Terus ya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat Face Radio yang masih setia ya di channel kita ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Sebelum kita tutup, barangkali ada sedikit kartu dan cenderamata yang ingin kami sampaikan. Ya.
Sekarangkah kita menyampaikannya atau nanti saja? Oke, nanti saja kita sampaikan kepada narasumber kita. Tadi ada yang request ya tentang nasyid favorit Ustadz Ayat ya. Nanti akan kita putar ya setelah penutupan ini dan kami selaku host pada pagi hari ini mengucapkan jazakumullah khairan jaza kepada Ustadz Ayat, Ustazah Iin yang sudah berkenan hadir sharing ilmu dan pengalaman kepada kita semua. Juga kami sampaikan terima kasih kepada seluruh tim operator yang sudah mensupport acara ini. Mudah-mudahan ke depan makin sering tayang, makin baik kualitasnya dan makin banyak penontonnya. Amin insya Allah ya. Dan tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada seluruh sahabat Face Radio yang menonton dalam siaran langsung ataupun menontonnya nanti. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, kebaikan, keselamatan bagi kita semua. Maka sebelum kita akhiri, kita bacakan pantun dulu ya. Pucuk ubi di dalam belanga, wanginya harum menggugah selera. Kalau ingin hidup bahagia, sayangi ibu sepanjang masa. Masya Allah ya, semoga kita selalu menjadi anak-anak yang bisa menyayangi ibu kita sepanjang masa. Ibu kita sepanjang masa. Mungkin demikian, kami mohon undur diri ya. Semoga sesi ini bermanfaat untuk kita semua, menambah kebaikan, menambah pahala timbangan kita juga, dan kita bisa mengamalkan seluruh nasihat, seluruh pengalaman yang disampaikan oleh kedua narasumber kita tadi. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Salmah Murad mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. موحد أنا ومؤمن بالله الله خالقي وواهب الحياة موحد أنا ومؤمن بالله الله خالقي وواهب الحياة موحد أنا ومؤمن بالله موحد أنا ومؤمن بالله موحد أنا ومؤمن بالله الله خالقي وواهب الحياة موحد أنا ومؤمن بالله الله خالقي وواهب الحياة موحد أنا ومؤمن بالله موحد أنا ومؤمن بالله قلبي بنور الله مضيئة الخطى قلبي بنور الله مضيئة الخطى والروح في إشراق والفكر في الصلاة والروح في إشراق والفكر في الصلاة
أنا ومؤمن بالله. Dalam diri selembut sutra kau miliki iman yang teguh. Kau nyalakan obor agama dirimu bak lentera. Di belenggu jahiliyah kau tempuh dengan berani. Walaupun jasadmu milik Tuhan, tetapi hatimu milik Tuhan. Padang pasir menjadi saksi ketabahan keluarga itu. Ketika suami dan anak dibaring menghadap mentari, disuruh memilih iman atau kekufuran, zaman jahiliyah atau sinaran akidah. Sabarlah keluarga Yasir, bagimu syurga di sana. Dan kau pun tega memilih surga, walau terpaksa mengorban nyawa. Lalu tombak yang tajam menikam jasadmu yang tidak bermaya. Namun iman di dadamu sedikit tidak berubah. Darahmu